Halo semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan Mas Rehan di sini. Dan Mas Rehan lagi berada di kos. Dan pada kali ini saya akan bahas vlog lagi, yaitu vlog yang tidak biasa bagi saya. Biasanya saya nggak ngevlog di rumah, di luar ya. Biasanya kan saya ngevlog di rumah makan, di kereta, di stasiun, dan masih banyak lagi ya. Biasanya tuh saya bikin vlog kegiatan sehari-hari, kuliner sama ngetrip. Tapi kali ini nggak itu dulu ya. Kali ini saya akan bahas edukasi dulu ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah pernah bahas vlog edukasi. Gimana sih untuk video kali ini bahas edukasi? Saksikan videonya sampai selesai. Pada kali ini saya udah lama sekali, udah sangat lama banget nggak bahas vlog edukasi. Terakhir bahas edukasi itu kapan ya? Awal-awal saya konten ya. Tahun 2023 kemarin, berarti kurang lebih 1 tahun saya bikin vlog ya. Edukasi udah lama banget, pokoknya udah lama banget. Dan akhirnya saya bikin vlog edukasi lagi karena ya saya tuh kehabisan konten ya sekarang. Kalau video-video kulineran ya rada bosen, karena di Tembalang ini tuh saya udah sering banget review tempat makan. Yang kedua, saya itu kalau sekarang ini lagi nggak ngetrip lah, lagi nggak pergi-pergi dulu, lagi nggak kemana-mana dulu. Jadi sementara saya akan bahas dulu konten yang seadanya, yaitu konten vlog edukasi. Jadi di sini saya akan bahas tentang mobilitas penduduk. Jadi macam-macam ya akan saya jelasin, macam-macam atau jenis-jenis dari mobilitas penduduk. Gimana sih untuk penjelasan kali ini? Saksikan videonya. Di video ini saya lagi-lagi bahas vlog edukasi, dan saya di sini akan bahas tentang salah satu vlog yang belum pernah saya bahas kali ini, yaitu saya akan melenceng dulu dari vlog yang biasanya kuliner sama vlog naik kereta dan macam-macam transportasi ya. Pernah juga naik travel, pernah juga naik pesawat ya. Waktu itu ke Makassar waktu itu. Makassar ke Surabaya waktu itu. Sama waktu itu saya kulineran juga ya. Jadi saya akhirnya ngevlog edukasi lagi, udah lama banget. Udah nggak bahas edukasi. Jadi di sini saya akan bahas vlog terkait tentang mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ya. Jadi seperti yang kita ketahui bareng-bareng bahwa kalau perpindahan atau mobilitas itu pasti sudah Anda sering lakukan ya. Bahkan teman-teman sering lakukan hal seperti itu. Ya mau masyarakat Indonesia, mau masyarakat mancanegara itu pasti melakukan yang namanya mobilitas ya, dari satu tempat ke tempat lain gitu. Ya seperti kita ini ya, kayak orang masyarakat rantau ya, ada yang merantau ke luar Jawa, ada yang merantau misalnya teman-teman orang Sumatera ke Jawa, orang Jawa merantau ke Papua misalkan, atau ke provinsi yang lain, atau ke kota-kota yang lain di wilayah kita sendiri, wilayah Indonesia atau wilayah mancanegara. Ya ada yang jadi TKI, TKW di sana, di luar negeri misalkan orang Indonesia ada yang bekerja di Malaysia, di Singapura, di negara-negara lain. Itu pasti itu yang disebut juga dengan perpindahan atau mobilitas. Dan di sini saya akan bahas secara detail atau secara rinci, secara lengkap terkait tentang mobilitas penduduk. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa mobilitas itu artinya suatu perpindahan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di sini saya akan nggak bahas definisi secara detail karena definisi pasti sudah banyak yang tahu ya, sebagian bahkan ada beberapa orang yang belum tahu apa itu mobilisasi atau mobilitas. Jadi di sini saya akan bahas dua macam dari mobilitas, ada yang mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Kalau permanen yang tetap, kalau misalnya
Non permanen itu saling berpindah-pindah. Ibaratnya ini ada dinamis, ada statis, teman-teman. Yang pertama di sini akan saya sampaikan dulu mobilitas permanen. Jadi permanen itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah dari suatu wilayah ke wilayah lain, kemudian menetap di tempat tujuan. Jadi dari suatu wilayah ke wilayah lain lalu menetap ke tempat tujuan. Jadi permanen itu menetap, teman-teman, kayak gitu ya. Ambil contoh, di sini ada 3 ya, saya ambil aja. Yang pertama ada emigrasi. Emigrasi itu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara tujuan. Penduduknya itu yang melakukan adalah emigrasi, disebut dengan emigran. Gitu ya, itu namanya emigrasi. Jadi misalkan kayak teman-teman, misalkan ambil contoh ke suatu negara tuh teman-teman pengen menetap di negara Singapura. Nah, itu contohnya kayak gitu ya. Atau teman-teman misalnya pengen menetap di negara Jepang. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang kedua ada emigrasi. Bukan emigrasi, imigrasi. Imigrasi itu mungkin teman-teman tahu kata itu kalau teman-teman bikin paspor ya, atau mungkin teman-teman kalau misalnya ke bandara habis terbang atau sebelum terbang ke luar negeri itu pasti ada pengecekan imigrasi ya. Itu wajib banget, teman-teman, wajib ya. Itu pengecekan yang tidak bisa terlupakan. Nah, itu ya imigrasi. Nah, imigrasi itu artinya masuknya suatu penduduk dari negara lain yang bertujuan untuk tinggal di tempat tujuan. Jadi untuk tinggal ya, untuk tinggal. Orangnya disebut juga dengan imigran ya, imigran. Kalau tadi yang pertama adalah emigran. Kalau orang yang imigrasi disebut dengan imigran ya, itu orang yang untuk tinggal di tempat tujuan. Misalkan teman-teman penduduknya, misalnya penduduk Indonesia, mau ke negara Malaysia, itu teman-teman pengen tinggal nih di kota Kuala Lumpur, di pusat ibu kota Malaysia ya. Nah, itu disebut juga dengan imigrasi. Lanjut. Yang ketiga adalah remigrasi atau repatriasi ya istilahnya ya. Itu artinya perpindahan penduduk yang kemudian kembali lagi ke negara asal. Jadi kayak kembali lagi ke Indonesia. Misalkan teman-teman bekerja di negara China, di kota Shanghai misalkan, itu teman-teman nanti kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu disebut juga dengan remigrasi. Itu artinya kembali ya. Nah, itu namanya remigrasi gitu ya. Misalkan teman-teman dari negara Korea mau ke negara Indonesia, kerja di Korea selama 5 tahun atau magang misalnya, atau teman-teman jadi TKW di sana, terus nanti udah selesai nih masa dinasnya, masa tugas di sana purna, kembali ke Indonesia, ke negara asal. Nah, itu disebut juga dengan remigrasi, teman-teman. Jadi ada 3 ya, mobilisasi non permanen, permanen ya. Permanen itu ada imigrasi, emigrasi, sama remigrasi, teman-teman. Nah, itu ya yang disebut juga dengan mobilitas permanen. Permanen itu artinya menetap atau statis gitu. Itu ya teman-teman semua. Oke, langsung aja kita jelasin mobilitas non permanen. Jadi tadi kita sudah menjelaskan namanya mobilitas permanen ya. Permanen itu tetap. Nah, kalau non permanen itu berubah-ubah atau istilah katanya itu dinamis. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu permanen, bukan permanen, tidak permanen ya. Jadi mobilitas ini merupakan jenis perpindahan penduduk di mana masyarakat berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain, namun tidak bertujuan menetap di wilayah tujuan. Jadi tujuannya itu bukan menetap ya, bukan menetap tapi cuma kayak numpang aja. Misalkan teman-teman asli Semarang tapi merantau ke Surabaya. Nah, itu disebut juga dengan mobilitas non permanen ya. Contohnya seperti itu.
Adapun di sini saya akan ngasih contohnya. Ada dua ya. Yang pertama komutasi dan yang kedua sirkulasi. Jadi komutasi itu artinya pergerakan penduduk secara ulang-alik atau PP atau bahasa ininya laju ya, penglaju. Misalkan teman-teman ambil contoh kerja di Salatiga, tapi pulang pergi Semarang Salatiga. Nah itu disebut juga dengan komutasi atau komuter. Teman-teman rumahnya di Salatiga tapi bekerja di Semarang. Nah itu komuter ya. Ambil contoh kayak Jabodetabek ya, paling gampang. Misalkan teman-teman kerja di Jakarta tapi tempat tinggalnya di Bogor, di Bekasi, di Tangerang, di Depok itu ya. Atau teman-teman misalkan kerja di Cirebon tapi rumahnya di Kabupaten Cirebon, di Losari, di pinggiran ya, di Brebes. Atau mungkin teman-teman misalnya kalau orang Surabaya apa ya, kerja di Surabaya tapi rumahnya di Sidoarjo, di Gresik, di Lamongan. Nah itu ambil contoh kayak gitu ya. Nah itu contohnya kalau laju atau komutasi ya gitu. Yang kedua ada sirkulasi. Sirkulasi itu artinya perpindahan penduduk yang tidak permanen tetapi ada durasinya, di mana mereka menginap di tempat tujuan. Nah itu namanya mobilitas musiman atau istilah lainnya itu mobilitas sirkuler. Nah ambil contoh nih kayak apa ya, misalkan teman-teman kuliah di Semarang tapi aslinya itu Cirebon. Nah di situ nyari kos-kosan ya, itu disebut juga dengan bukan komunitas, namanya mobilitas sirkuler atau musiman. Musiman tuh contohnya kayak misalkan ambil contoh ya, saya aslinya Semarang tapi ngekos di Cirebon misalkan. Atau misalkan asli Semarang tapi kuliah di Surabaya tapi ngekosnya di Surabaya. Nah itu contohnya begitu teman-teman kalau komunitas yang mobilitas sirkulasi ya. Jadi ada dua, ada komutasi, ada sirkulasi. Sirkulasi itu sama aja kayak sirkuler teman-teman. Nah itu yang disebut juga dengan mobilitas non permanen. Jadi ada dua ya, mobilitas permanen dan non permanen. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dari Mas Rehan, dari saya untuk penjelasan terkait perpindahan penduduk ya. Ada mobilitas permanen, mobilitas non permanen. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ada perpindahan penduduk secara menetap dan secara tidak menetap ya. Ada yang permanen, ada yang enggak, ada yang masih banyak lagi lah pokoknya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi kesimpulannya perpindahan penduduk atau mobilitas itu pasti orang-orang baik yang melakukannya. Ada yang sebagian bahkan seluruhnya 80%, 90% itu ada yang melakukan yang namanya mobilitas. Ada yang menetap, ada yang berpindah-pindah. Pasti ada suatu hal ya, itu disebabkan karena pekerjaan ya, biasanya kayak pekerjaan, kayak pendidikan tuh kayak kuliah, misalkan kayak apa rumahnya di Jakarta tapi kuliahnya di Semarang. Nah itu banyak yang merantau ke Semarang untuk melakukan pendidikan, untuk melakukan pekerjaan. Kayak misalkan rumahnya di Semarang tapi kerja di Salatiga. Nah itu sama aja seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang kuliahnya di Surabaya tapi asli Semarang. Nah itu banyak yang istilahnya merantau ya ke Surabaya begitu. Atau mungkin teman-teman ada yang komuter, ada yang laju, misalkan dari Jakarta ke Tangerang, dari Jakarta ke Bogor misalnya, atau mungkin ke Bekasi gitu. Atau masih banyak lagi lah pokoknya. Mungkin sekian dari Mas Rehan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya mensubscribe channel YouTube Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua.